Kami membawa 10 sampel otak-otak ke laboratorium sebagai studi kasus dan hasilnya 5 diantaranya positif mengandung boraks. Ini termasuk otak-otak yang kami beli dari rumah makan ternama. Bagaimana dengan pemanasan? Apakah bakteri mati setelah digoreng atau dibakar? Temukan jawabannya dalam segmen ini. Dalam penelusuran kali ini, kami, tim reportase investigasi, mendapati di antara otak-otak di pasaran terselip otak-otak yang meracuni otak. Salah satu otak-otak beracun tersebut adalah otak-otak bagor. Kami menyebutnya beracun lantaran otak-otak bagor menggunakan pengawet non-pangan boraks, tawas untuk memutihkan, dan yang tidak pernah ketinggalan ikan busuk. Sebetulnya merasa bersalah cuma ya itu tadi kita karena orang kecil ya terus harus bagaimana. Untuk mengetahui dugaan apakah oknum lain berbuat kecurangan serupa bagor, kami juga telah membeli otak-otak dari penjual berbeda. Termasuk otak-otak yang tersaji di restoran terkenal. Hasilnya, 5 dari 10 sampel otak-otak ikan positif mengandung boraks, termasuk sampel otak-otak bagor. Yang mengejutkan, 1 sampel otak-otak mengandung boraks itu terendus dari sebuah restoran cukup terkenal. Peneliti lantas menguji keberadaan bakteri berbahaya spesifik serta bakteri termofilik atau bakteri tahan panas. Hasilnya, 10 atau semua sampel otak-otak dalam uji kasus kami ini mengandung total bakteri tahan panas melebihi ambang batas. Bakteri tahan panas senang berkembang biak pada suhu ekstrim, antara 45 hingga 80 derajat Celcius. Bahkan ada bakteri yang berkembang biak pada suhu 121 derajat Celcius. Yang umumnya itu adalah diare, ya, muntah-muntah. Kemudian kalau sampai tahap yang tinggi atau banyak sekali itu bisa sampai tidak sadarkan diri, kemudian bisa kematian. Selain itu, bakteri berbahaya lain mengintai. Hasil uji memperlihatkan 2 sampel otak-otak mengandung salmonella dan shigella. Padahal kedua sampel tersebut kami beli di supermarket terkenal. 2 sampel otak-otak mengandung bakteri shigella saja, dan 1 sisanya mengandung bakteri salmonella saja. Lagi-lagi otak-otak dari restoran cukup tersohor. Bila daya tahan tubuh kita sedang rendah, bakteri shigella yang masuk bisa menginfeksi usus besar dan menyebabkan disentri, yaitu sakit perut hebat, disertai diare dengan tinja berlendir dan berdarah. Sementara itu, bila makanan tercemar bakteri salmonella, maka racun bakteri salmonella tidak hilang, meski makanan sudah melalui proses pemanasan atau dimasak. Bila daya tahan tubuh bayi, anak-anak, bahkan orang dewasa sedang lemah, bakteri salmonella menyebabkan gastroenteritis atau radang lambung dan usus. Penderita akan mengalami diare dan lemas karena sari makanan tidak terserap baik. Racun salmonella juga bisa sebabkan kerusakan otak, kerusakan organ reproduksi, bahkan keguguran saat hamil. Jangan pernah menurunkan standar Anda khususnya untuk panganan, sebab sekali salah memilih dampaknya bisa panjang sekali. Ikuti terus reportase investigasi setiap Sabtu dan Minggu pukul 5.15 sore waktu Indonesia Barat. Saya Ani Rahmi, sampai jumpa.